tidak bertatap muka, ya. Olehnya itu ada pun sesuatu yang harus kita perhatikan di sekolah ini apabila kita bersama dengan teman. Apa saja yang perlu kita, kenapa kemarin kita diliburkan sekolah, ada yang tahu? Karena ada virus corona. Karena adanya virus corona yang melanda negara kita. Bukan cuma negara kita, bahkan bangsa negara luar sendiri sedang dilanda yang namanya virus corona yang dapat meresahkan seluruh negara di setiap negara, ya, bukan cuma di Indonesia, ya. Olehnya itu haruslah selalu kita perhatikan yang namanya menjaga kesehatan kita, yaitu dengan cara bagaimana? Untuk menghindari yang namanya virus corona harus apa? Satu, mencuci tangan di tempat yang mengalir. Oke, jadi kita perlu mencuci tangan di tempat yang mengalir. Saat mencuci tangan kita pakai apa? Sabun. Dengan menggunakan sabun. Kalau tidak ada sabun boleh menggunakan hand sanitizer. Yang kedua harus bagaimana, Nak? Pakai masker. Karena kenapa? Supaya kita terhindar dari virus corona dan kita dapat mencegah teman kita dari virus yang kita bawa. Paham, ya? Yang ketiga harus bagaimana? Menjaga jarak. Kalau menjaga jarak, karena di sini kita sudah mulai bertatap muka dan alhamdulillah kita sudah boleh belajar seperti ini, maka haruslah kita perhatikan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Paham? Apa lagi yang keempat? Menjauhi kerumunan. Berikutnya apa lagi? Jika badan sesak, panas, berdarah, kesehatan. Jadi kita perlu ke petugas kesehatan apabila kita batuk dan sesak napas. Apa lagi yang harus dilakukan? Rajin berolahraga. Jadi kita harus selalu berolahraga secara teratur. Berikutnya yang dilakukan adalah makan makanan sehat. Jadi harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu harus berdoa, meminta pertolongan kepada Allah atau kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita supaya kita selalu diberikan kesehatan. Sudah paham, anak-anak? Paham. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu apa saja yang perlu kita siapkan dalam membuat hand sanitizer? Mengapa perlu mencuci tangan? Siapa yang tahu? Kita perlu mencuci tangan supaya terhindar dari virus corona, sehingga kuman-kuman yang menempel di tangan tidak dapat apa ini? Dapat dibunuh dengan adanya tadi hand sanitizer. Selalu mencuci tangan di tempat yang mengalir. Paham, ya? Paham. Siapa yang tahu apa saja yang perlu dibutuhkan untuk membuat hand sanitizer yang terbuat dari bahan alami? Satu, ada apa di situ? Lidah buaya. Jadi anak-anak sudah bawa dari rumahnya. Apa namanya dia? Lidah buaya. Apa lagi Maria? Cuka. Siapa tadi? Alkohol. Ini apa ini? Cuka. Iya, di sini ada cuka. Apa lagi? Ada alkohol. Ada alkoholnya. Apa lagi? Lemon. Ada lemon. Ada jeruk nipis. Ada daun apa di situ? Daun sirih. Siapa bawa daun sirihnya? Iya, ada daun sirih.
Ya. Apa fungsinya tadi jeruk? Membunuh kuman dan mencerahkan kulit. Sehingga di sini bahwa jeruk ini dapat digunakan sebagai alat pembuat hand sanitizer karena dapat membunuh kuman atau bakteri di dalam yang terdapat di tangan. Mengapa perlu tangan selalu dicuci? Karena siapa yang tahu? Karena tangan selalu memegang benda yang kotor. Karena kita tidak tahu bahwa benda yang kita sentuh tidak memiliki bakteri atau virus ya. Olehnya itu setiap mau makan harus selalu mencuci tangan. Walaupun tidak makan, apabila kita sudah pulang dari bermain di luar, maka selalu perlu mencuci tangan dengan sabun di tempat Yang mengalir. Apa fungsinya daun sirih? Siapa yang tahu? Sehingga daun sirih ini dapat digunakan sebagai alat pencegahan karena berfungsi sebagai apa ini? Antiseptik dan antioksidan. Nah, di sini ada daun manggis. Apa fungsi daripada daun manggis tadi? Bahwa dapat digunakan sebagai antiseptik dan antioksidan. Olehnya itu, sebentar kita akan membuat bagaimana cara pembuatan hand sanitizer dari bahan alami yang sudah kita sediakan. Sudah paham? Nah, olehnya itu, bagaimana langkah yang sudah anak-anak tadi? Yang pertama dilakukan adalah Ambil 7 lembar daun sirih, kemudian cuci di air mengalir. Ambil 7 lembar daun manggis lalu cuci bersih di air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan membuat sebuah percobaan membuat hand sanitizer dari bahan alami. Adapun caranya yaitu adalah ambil 7 lembar daun sirih yang sudah dicuci bersih, lalu masukkan ke dalam panci, lalu masukkan air 1 gelas. setelah itu Setelah itu kita rebus. kita rebus. Setelah rebusan daun sirih tadi, kami akan merebus kembali daun manggis. Berapa lembar daun manggisnya, Nak? Kita akan mengambil 7 lembar daun manggis yang telah dicuci bersih. Oke. Lalu masukkan ke dalam panci. Tambahkan air 1 gelas. Lalu direbus sampai mendidih. Iya. Jadi
Jadi itulah caranya tadi. Mengapa kita menggunakan daun manggis dan daun sirih, karena masing-masing keduanya sebagai antioksidan dan antiseptik. Nah, setelah keduanya tadi direbus, airnya kemudian diambil, baru kita campurkan ke dalam satu botol. Jadi keduanya ini akan dicampurkan kembali. Sudah paham anak-anak? Paham. Jadi setelah dingin maka bolehlah kita gunakan sebagai hand sanitizer. Ya, jadi tadi kita sudah merebus kedua daun tadi, dan ini adalah hasil rebusan daun sirih, dan ini adalah hasil rebusan daun manggis. Nah, kedua bahan ini atau rebusan daun ini akan kita satukan ke dalam botol. Jadi haruslah kita siapkan botol sebelum membuat hand sanitizer. Jadi kita tuang setengah botol, dan setengah botol juga rebusan daun sirih. Jadi setelah di dalam botol maka kita kocok menjadi satu. Nah, setelah kita campurkan maka kita sudah boleh menggunakan hand sanitizer dari ekstrak daun manggis dan daun sirih. Nah, ini dapat membunuh kuman yang menempel pada tangan. Jadi itulah cara membuat hand sanitizer dari daun manggis dan daun sirih. Baiklah, kita akan membuat hand sanitizer dari cuka. Oke, jadi bahannya adalah hanya dua, yaitu ada cuka dan air biasa, air putih ya. Nah, caranya diapakan itu, Nak? Keduanya tuangkan ke dalam air. Jadi kita campurkan menjadi satu ya. Oke, jadi sedikit airnya, cukanya lebih banyak. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam botol, dan ini boleh kita gunakan sebagai alat hand sanitizer karena cuka dapat fungsinya untuk apa, Nak? Cuka berfungsi untuk tambahan penyedap rasa. Iya, jadi cuka itu dapat digunakan sebagai tambahan penyedap rasa, dapat dibuat sebagai hand sanitizer karena dapat memiliki konsentrasi rasa yang tinggi sehingga membunuh kuman dan bakteri. Oke, tepuk tangan dulu. Kita di sini tadi bahwa cuka jika dicampur dengan sedikit air maka dapat membunuh bakteri karena mengandung asam yang tinggi. Paham ya? Oke, jadi ini sudah boleh kita gunakan sebagai antiseptik yang dapat membunuh kuman. Jadi ini boleh disimpan di dalam kulkas untuk menjaga ketahanannya. Sudah paham, anak-anak? Paham. Oke. Percobaan ketiga adalah membuat antiseptik menggunakan hand sanitizer menggunakan jeruk dan air. Ambil 2 buah jeruk lalu potong menjadi 2 bagian. Oke, jadi caranya ambil 2 buah jeruk, lalu diperas. Jadi boleh dengan jeruk nipis, boleh pakai lemon ya. Coba.
Potong ke bawah. Oke, jadi kita saring ya. Ya, jadi anak-anak kalau sudah sampai di rumahnya, karena kita hari ini sudah mempelajari cara pembuatan hand sanitizer, karena kita sudah sulit menemukan yang namanya hand sanitizer. Baik di apotek sudah kekurangan ketersediaannya ya. Olehnya itu kita boleh membuat sendiri di rumah untuk mengurangi pengeluaran kita. Karena sekarang harganya hand sanitizer sudah mulai mahal ya. Coba ada. Jadi kita keras, airnya saja yang diambil. Jadi karena kemarin ibu guru cari hand sanitizer di apotek, itu sudah langka sekali kita temukan, baik hand sanitizer maupun masker sangat sulit kita jumpai karena banyak orang yang memakainya. Olehnya itu perlu kita membuat sendiri di rumah ya. Oke. Lalu kita setelah disaring dia kalau gini nak, Dimasukkan ke dalam botol yang berisi air. ya. Setelah itu kita kocok. Ya, jadi itu setelah seperti itu maka ini sudah boleh kita gunakan untuk mencuci tangan. Siapa yang tahu apa tadi fungsinya jeruk? Dapat membunuh kuman dan bakteri dan memutihkan, mencerahkan kulit. Dapat mencerahkan kulit. Jadi kalau di rumahnya tadi ini setelah diambil tadi ini air jeruk, maka boleh juga biasa digunakan ditaruhkan ibu-ibu kita dalam mencuci piring. Jadi kalau mau mencuci piring kita peras turun airnya jeruk supaya dapat membunuh kuman di dalam piring kotor. Piring kotor. Sudah paham anak-anak? Paham. Iya. Iya, jadi tadi anak-anak sudah membuat sanitizer. Maka olehnya itu setelah anak-anak sampai di rumah sebentar sudah boleh